Tantangan yang paling berat ya, selama menjalankan galeri ini di pemasaran. Kuncinya di pemasaran toko oleh-oleh, apalagi ngelihat kondisi ekonomi yang lagi kena terpaan ini ya, global. Efek Cukup domino cukup ya, Pak, ya? cukup berdampak di penjualan oleh-oleh ini. Unggulannya saja apa gitu, yang khasnya dia, yang produk utamanya dia apa gitu. Gitu. Jadi mungkin 1 UKM, 1 atau 2. Ke toko kan jarang menemukan, oh produk yang misalnya dari Kutai Timur apa sih, makanannya apa, produk kerajinannya apa, gitu. Misalnya untuk kain batik, mungkin di Balikpapan Ya. ada batik khasnya apa, kalau untuk di Samarinda apa. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast RRI Samarinda, ruang diskusi santai tapi syarat makna. Di tengah transformasi Kalimantan Timur sebagai gerbang masa depan Indonesia, lewat hadirnya Ibu Kota Nusantara, kami hadirkan cerita inspiratif dari pelaku usaha lokal yang terus bertahan, berinovasi, dan beradaptasi. Dan bersama saya, Dini Kartikasari, saat ini saya berada langsung di Galeri Etam Nusantara, pusat oleh-oleh di Kalimantan Timur. Dan di hadapan saya sudah hadir Pak Hamka. Beliau adalah manajer operasional ya di Galeri Etam Nusantara, pusat oleh-oleh di Kalimantan Timur. Ini Pak, bisa nggak diceritakan sedikit Pak, apa motivasi kenapa didirikan Galeri UMKM ini Pak? Apakah ada momen khusus yang membuat Bapak ataupun tim untuk melahirkan ide untuk membuka galeri ini? Kalau untuk Galeri Etam Nusantara sendiri ini, lahir salah satunya pada saat ada momen nasional MTQ 2024. Nah, di sana dilihat kebetulan di Samarinda ini belum ada satu tempat oleh-oleh yang mewakili dari kota kabupaten gitu. Nah, terbentuklah ini untuk momen MTQ pada waktu itu, mewakili 10 kota kabupaten. Tahun berapa itu Pak? Tahun 2024. Tepatnya di bulan September. September ya Pak Ya. ya. Oke. Iya, ini menurut Bapak sendiri Pak, apa pentingnya dibuat atau dibentuknya galeri ini Pak? Khususnya di Kalimantan Timur ini. Jadi ada satu tempat promosi produk UMKM yang mewakili dari kota kabupaten, karena judulnya provinsi kan. Saat ini kalau mungkin di toko cuman ada dari satu sisi aja atau satu kota, 2 kota. Nah, di sini yang paling lengkap. Ada mulai kerajinan, fashion, kemudian makanannya, kemudian ada herbalnya juga. Oke. Pendengar, galeri ini pasti memiliki peran penting dalam mendukung produk unggulan yang ada di Kalimantan Timur. Iya Pak, ini apa saja peran dan juga yang bisa mengangkat produk yang ada di Kalimantan Timur ini Pak untuk diperkenalkan kepada masyarakat kita sendiri Pak? Nah, yang jelas kalau kita ke toko kan jarang menemukan, oh produk yang misalnya dari Kutai Timur apa sih, makanannya apa, produk kerajinannya apa, gitu. Misalnya untuk kain batik, mungkin di Balikpapan ada batik khasnya apa, kalau untuk di Samarinda apa. Kalau di sini akan ada kelengkapan itu. Gitu. Jadi masing-masing ada ciri khasnya ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, ini Pak, proses atau proses kurasi produk yang bisa masuk pada galeri ini, apakah memiliki kriteria khusus Pak? Atau bisa masuk aja gitu Pak? Kalau untuk kerajinan, itu cukup mudah sih, cukup dikirimkan foto produknya, kemudian nanti kami kurasi dulu, nanti akan dihubungi langsung untuk orderannya. Tapi untuk makanan juga mudah juga,
Cuman ada 2, dia cukup ada halalnya, kemudian nanti kirim sampel produknya saja, gitu. Oke, kalau dari segi makanan, Pak, ini produk apa aja makanan-makanan yang ada di sini, Pak? Yang utama memang amplang sih. Mmm. Amplang dari kota kabupaten itu ada di sini, kemudian produk-produk yang lain, Mhm. gitu. Karena amplang ini Untuk khusus ya, Pak, ya? Ciri nah, khas ya? amplang ini sebenarnya ada hampir di seluruh Indonesia nih, cuman Mhm. namanya beda-beda, Mhm. terus rasanya juga beda juga, Mhm. gitu. Untuk di galeri sendiri, dari tiap kota kabupaten itu rasanya juga beda-beda, ada yang lembut, ada Mhm. yang teksturnya keras, Mhm. gitu. Oke. Oke, berarti banyak yang bergabung di sini ya, Pak, ya? Pelaku-pelaku usahanya banyak yang bergabung ya, Pak, ya? Ya, dari awal itu sudah cukup banyak kan, kebetulan di dinas juga binaan-binaan dinas itu dihubungin untuk bergabung di Galeri Etam Nusantara. Oke. Berapa jumlah UMKM yang sudah bergabung, Pak? Kalau dari awal itu ya, sudah ada 300-an lebih, Wow, banyak ya, Pak, ya? ya. Kerajinan ada sendiri, untuk makanan juga ada Mmm. sendiri, gitu. Tapi masing-masing pelaku usaha atau UMKM itu, Pak, berbeda-beda ya, Pak, ya, apanya, produknya yang dijualkan? Ya, berbeda-beda. Awalnya sempet ada satu UKM itu masukkan varian sampai 10 varian. Mmm. Nah, cuman makin ke sini kami kurangin, mungkin produk unggulannya saja apa gitu, yang khasnya Mmm. dia, yang produk utamanya dia apa gitu. Gitu ya. Jadi mungkin satu UKM, 1 atau 2 Mmm. produk. Oke. Strategis yang menurut Bapak, yang paling efektif, Pak, dalam memperkenalkan produk kita ini, baik itu di tingkat, nasional maupun internasional. Ini apa strategis yang dilakukan ini, Pak? Walaupun ini bukan bertahan sih, baru berdiri hampir setahun ya, Pak, ya? Ya, belum belum setahun Belum sih ini setahun. umurnya, Heeh. hampir setahun kali. Nah, memang yang kami banyak melakukan perubahan-perubahan, perbaikan, Mhm. dan memang yang cukup berdampak itu kalau ada selebgram posting gitu, ada ke sini, nah itu cukup banyak bawa tamu. Kemudian juga dari driver gitu, tuh yang bawa tamu itu lumayan juga Mmm. buat galeri. Ini satu-satunya kah, Pak, galeri yang ada di Kalimantan Timur? Untuk saat ini, tahun ini masih 1 nih, nanti Masih rencana masih di dinas itu mau buat yang besar juga di Balikpapan, di depan Mmm. Bandara Sepinggan. Oke. Kalau masyarakat atau konsumen sendiri, Pak, banyak nggak yang datang ke sini, Pak? Nah, untuk masyarakat nih masih perlu lagi promosi Mhm. buat masyarakat mau datang ke sini sih. Gitu ya. Oke. Baik, Pak, ini tantangan yang paling berat yang dihadapi UMKM sendiri atau galeri ini dalam meningkatkan atau naik kelas itu, Pak. Ini apa tantangannya, Pak? Tantangan yang paling berat ya, selama menjalankan galeri Mhm. ini di pemasaran. Kuncinya Mmm. di pemasaran toko oleh-oleh, apalagi ngelihat kondisi ekonomi yang lagi kena terpaan ini ya, global. Efek Cukup domino cukup ya, Pak, ya? ya, cukup berdampak di penjualan oleh-oleh ini. Oh, gitu. Jadi cara Bapak sendiri dalam menghadapi ini. Nah, kami coba promosi online itu, Mhm. coba online-nya dikuatin sih buat bawa tamu, terus pasang promo-promo juga. Mmm. Seperti di Grab, itu kan harus promo memang. Kalau nggak promo kayaknya nggak dapet deh. Gitu ya, Pak, ya? Oke. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, sekarang, produk yang dijual atau di galeri UMKM ini, memang, cukup banyak ya, dan tentunya seperti apa dari, pihak UMKM sendiri atau pihak galeri sendiri dalam, memperkenalkan produknya untuk go digital gitu. Nah ini Pak, sekarang kan UMKM banyak yang sudah mulai ya Pak ya, go digital. Apakah Iya. galeri ini juga sudah merambah platform online atau marketplace? Kalau untuk yang galeri UKM sendiri, kami sudah ada Instagram-nya, Mhm. Instagram sama TikTok.
Untuk marketplace-nya sudah ada di Shopee. Kemudian kalau mau belanja nanti di GrabFood sama di GoFood juga sudah ada. Dan kami juga menggandeng UKM-nya untuk promosi, sama-sama promosi gitu, kolaborasi promosinya. Kan mereka ada media online-nya juga, kami ada juga gitu. Kalau melalui Instagram ataupun melalui memperkenalkan yang lainnya Pak, produk-produk kita ini. Ini masyarakat bisa menghubungi apa nama Instagramnya atau berapa nomor yang bisa dihubungi gitu. Kalau untuk Instagram kami ada di Galeri UKM Kaltim, @galeriukmkaltim. Jadi tinggal dibuka ya Pak ya. Iya. Untuk katalog produk sendiri kami mungkin di belakangnya Ibu tuh ada s.id _galeri UKM. Nah itu Galeri bisa UMKM. kelihatan semua produk yang ada di Galeri Etam Nusantara. Ini melalui katalog ya Pak ya? Ya, lewat katalog produk. Oke. Dari kantor-kantor sendiri pernah nggak pesan di sini Pak? Dari kantor-kantor juga ada. Kemudian kami juga menerima ini sih snack box dari kantor-kantor. Gitu ya. Kalau orang luar sendiri Pak, dari luar Kalimantan nih? Nah, kalau dari luar Kalimantan kemarin lewat online sih. Lewat online. Ya, kemarin sempat ada orderan dari Jawa, dari Jakarta, Surabaya, kemudian sampai Sumatera juga kemarin sempat dia cari minyak waktu itu. Oh iya. Khasnya sini kan. Sempat herbal juga, bawang dayak, kayu bajaka. Gitu. Kebanyakan kalau yang dikirim itu produk apa Pak? Apakah ada juga produk makanan selain? Makanan ada, herbal, dominan herbal sih. Oh, dominan herbal ya Pak ya. Kemarin abon ikan gabus. Itu bertahan berapa lama itu Pak? Kalau untuk herbal kan cukup lama ya, 6 bulan sampai setahun. Kalau makanan 3 sampai 6 bulan. 3 sampai 6 bulan. Jadi masih bisa dikirim ya Pak ya? Iya. Gitu. Oke. Apakah juga ada kolaborasi Pak galeri kita ini pada pihak swasta ataupun pihak pemerintahan untuk mendorong produk unggulan kita ini bisa ke pasar nasional? Kemarin itu ada LSM juga yang memasukkan barangnya ke sini sih. UKM binaannya dimasukkan ke dalam sini gitu. Buat sama-sama pemasaran produk. Gitu. Kalau untuk di online-nya masih belum sih. Masih belum ya? Ini karena apa sih Pak? Kira-kira karena apa penyebabnya ini? Nanti rencana mungkin lewat lembaga-lembaga kayak Dekranasda dan Dinas nanti untuk bantu promosikan galeri UKM-nya. Gitu ya Pak ya. Oke. Ini UMKM kita ini bagaimana juga bisa berperan dalam Astacita. Ini kan bisa dikatakan Prabowo atau pemerintahan kita saat ini kan sedang gencarnya untuk memberikan atau dengan programnya sendiri ya, Astacita. Nah, ini khususnya untuk SDM yang unggul ini bagaimana transformasi ekonominya Pak? Khususnya di tempat kita ini. Harapannya kalau di galeri itu bisa membangun branding di galerinya sendiri, kemudian branding di produk UKM-nya masing-masing sih. Lewat pelatihan, lewat pendampingan gitu. Gitu ya Pak ya. Ini jadi sejak berdiri UMKM atau galeri ini Pak, ini berapa yang sudah mengikuti pelatihan kayak karyawan-karyawan kita ini Pak? Kalau di karyawannya belum mungkin ya. Belum ya Pak ya. Iya. Kalau di UKM-nya pelaku usahanya ya, udah. Pelaku usahanya ada beberapa kali pelatihan yang diadain di galeri. Gitu. Itu khusus pelatihan apa yang didapatkan Pak? Kayak kemarin itu kami kerjasama sama Bea Cukai terkait pengiriman barang ke luar negeri. Kemudian sempat ada
foto produk, buat jualan di media sosial yang baik. Oke. Pendengar dan pemirsa RRI, Anda jangan kemana-mana, kita masih tetap di podcast RRI Samarinda, namun kita lewatkan dulu yang satu ini. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Baik, pendengar dan pemirsa RRI masih tetap bersama kami dan masih di lokasi Galeri Etam Nusantara, pusat oleh-oleh di Kalimantan Timur. Di sini banyak produk yang dijualkan ataupun dipasarkan oleh Galeri Etam Nusantara. Ini ada satu tas. Ini tasnya berwarna coklat dan juga krem. Ini kira-kira Pak, harga jualnya ini berapa ini Pak? Kalau ini tas dari kain tenun khas, namanya tenun doyo. Kemudian ini ada dari kulit kayu, namanya kayu jomo, pohon jomo. Nah, ini kulitnya diambil. Kalau ini tenun dari tanaman serat, daun doyo namanya, diolah jadi tas. Kalau talinya sendiri kayaknya tidak asing ya Pak ya? Kalau ini sintetis ini. Oh, gitu. Nah, ini mungkin beda ya. Kalau ini satu merek Bahalap ini harganya ini di 300-an. Tapi kalau ini full ini, nggak ada yang, kalau ini kan pakai sintetis ya. Kalau ini yang full, ini harganya mencapai 800-an ini. Beda merek juga. Jadi kami juga di galeri itu dari UKM-nya berapa, kami menyesuaikan harganya dari tiap-tiap brand. Ini dari kulit kah, Pak? Ini sama, ini dari kulit kayu jomo. Kemudian ini dipadu sama rotan. Rotan dari Kubar, dari Mahulu. Kalau pengerjaannya sendiri, Pak, berapa lama itu, Pak? Kalau pengerjaannya saya rasa di tim produksinya sih, tapi biasanya cepet. Kalau dia kuantitinya banyak, cepet. Membutuhkan waktu seminggu kah, 1 bulan kah? Kalau dihitung dari awal panjang, ini bisa 1 bulan lebih. Panjang ya? Untuk satu tas ini aja, dari rotannya saja, kemudian kayunya, kemudian untuk perpaduan tasnya lagi. Gitu. Oke, ini juga ada Pak, tasnya agak berbeda dari yang lain. Nah, ini kayaknya dari kayu ya Pak ya? Ya, ini sebenarnya ukiran kayu sih, ukiran kayu dibentuk jadi tas gitu. Kalau talinya sendiri Pak, dari kayu juga Pak? Nah, talinya juga dari kayu. Dari kayu ya? Kayu yang dilobangi kayak tasbih. Ini ada ukiran kayak batik-batik gitu, ini melambangkan ciri khas ya, apa ini Pak? Motif Dayak ya. Kayak Dayak ya? Ini kayak ada ikan ini ya Pak ya? Kayaknya lambang mata deh. Lambang mata, bukan ikan ya Pak? Bukan. Oke, ini harganya berapa nih Pak? Di dalam ya?
Tidak di ini ya. Oke, Nanti sepertinya dicekkan lagi barang. ada sekitar 800-an juga, Pak? 1 di juta? belakang. Oh, 650. 650. Oke. Kalau produk-produk begini, Pak, banyak nggak yang minat? Maksudnya banyak yang ambil gitu, Pak? Kayaknya khususan aja sih kalau Khusus kerajinan aja ya? ini. Dia punya segmen sendiri. Kelas-kelasnya sendiri ya, Iya, Pak ya? betul. Oke. Ini ada sepatu juga, Pak. Ini sepatu kulit kah? Iya, Atau sepatu custom. Ini dari kain ekoprint dimasukkan di sepatu. ini melambangkan ciri khas juga dari Kalimantan Timur, Pak? Kalau daunnya mungkin ya. Ini dari daun apa gitu. Kalau ekoprint. Kalau harga jualnya sendiri, Pak? Harganya lumayan ini. Lumayan ya, Pak ya? 650 ya? 50. Oke. Nah, itu Pak, ada juga wedangin ya, wedang Dayak. Itu tuh. Oh, ini. Nah, ini salah satu ikonnya Kalimantan itu bawang Dayak. oh bawang Ya, Dayak. jadi bawang Dayak yang di Kalimantan sama daerah lain juga ada, cuman beda. Beda. Tapi ada madunya ini, Pak? Atau rasanya kah? Nah, ini salah satu minuman wedang Dayak itu kan aslinya pahit ya. Cuman dia ada kombinasi toppingnya madu. Ini ada banyak variannya juga nih, ada kopi, ada yang fresh. Ini dari produk UMKM atau pelaku usaha dari Kalimantan Timur asli? Ini dari Balikpapan. Dari Balikpapan. Iya. Itu sendiri, Pak? Kalau ini kopi mangrove. Jadi kopi di mix sama buah mangrove. Ya, jatuhnya kopi herbal juga samain kan. Produk herbal. Itu ada Naturbee. Itu apa itu, Pak? Nah, madu ini kah? aneka madu nih. Kalau ini kebetulan madu ternak. Madu ternak di Balikpapan. Sebelahnya? Kemudian ini madu hutan. Ini Samarinda ini. Packingnya Samarinda, cuman madunya dari Kaltim. Kalau ini dari Berau. Ini asli dari hutan Kalimantan. Jadi ada tekstur madu itu dia lebih cair kalau madu Kalimantan itu. Karena hutan tropis ini kandungan airnya lebih banyak. Kalau madu Jawa mungkin lebih kental. Mirip ini. Kentalnya kayak madu apa tadi? Madu ternak. Madu ternak. Bedanya madu ternak dengan madu hutan apa? Kalau madu ternak itu dia ada kotak-kotaknya, rumahnya dibuatin. Oh, khusus di ini. Ya. Kalau madu hutan kan ambil dari langsung hutan. dari ininya. Oh, gitu. Oke. Kalau itu sendiri, Pak? Nih, Kalau ini kalung ini ya. Kalung dari kain batik dikombinasi jadi kalung. Banyak kan yang jual, Pak? Yang beli? Memang kalau untuk kerajinan ini segmennya khusus sih. Khusus ya. Ada pasarnya sendiri. Gitu. Oke. Madu-madu dari beberapa madu ataupun itu bawang Dayak ya, Pak ya. Ini yang paling banyak diminati masyarakat atau yang dibeli masyarakat yang mana ini, Pak? Kalau orang umum sih kalau lihat oleh-oleh dia cari khasnya apa. Khasnya apa? Yang paling khas di sini ini juga ada pasarnya sendiri sih kalau madu itu kan. Karena kalau madu di Kalimantan sama madu internasional itu kan punya rasa, punya kualitas masing-masing. Ini ada segmennya sendiri untuk peminat madu. Kalau untuk herbal, ini ada juga segmennya sendiri. Kalau madu ini sendiri, Pak, kalau kita melihat aslinya itu gimana, Pak? Nah itu kalau madu. Nah kalau ini sendiri dia kemarin sudah kami bantu ada uji labnya. Kalau mau diuji lab udah sesuai ini madunya asli. Gitu. Asli. Kalau ini pun yang madu ternak ini bisa dilihat peternakannya di Balikpapan. Memang cukup agak masuk sih tempatnya. Oke, label-label ini Pak, apakah juga dari para pelaku usaha atau dari galeri sendiri, Pak?
dari pelaku usahanya Dari masing-masing. pelaku usaha Sudah. sendiri. Oh gitu. Jadi udah ada ininya ya Pak ya? Iya, jadi masuk sini udah kami di bagian pemasarannya, sudah labelnya udah lengkap. Pelaku usaha itu diberikan pelatihan juga ya Pak ya? Pelatihan kan ada terus Mbak, tiap tahun dari dinas tuh ada pelatihan, dan pelatihan yang diikuti UKM-nya sendiri juga ada. Oke. Ini saya juga tertarik dengan ini Pak. Ini dari benang ya Pak ya? Ada manik-manik, ada benang, terus ini ada kayak batu ya Pak ya? Iya, batu Batu apa sih ini Pak? ini awalnya ada yang asli dari batu, Tapi dari kalau itu? batu-batu alam. Kalau ini kayaknya kayak keramik gitu deh, kan yang asli batu. Ini juga Pak? Ya, ini termasuk ini dari kayak sejenis keramik atau kaca ya. Cuman sudah diukir, ada motif-motif khas Dayaknya. Ini dari pelaku usaha sendiri Pak? Ya, Oke. sudah ada sebelum kami ada. Oh gitu. Kalau ini manik Miyuki ya, ini segmennya anak muda kan, dia sukanya pakai gelang yang simpel-simpel gitu. Dari tadi saya melirik ini namanya amplang. Sini ada ikan pipih, sementara yang ini adalah kepiting. Ini produknya seperti apa sih Pak? Nih. Kalau ini ya khasnya Kalimantan ya. Kalimantan kalau mau beli oleh-oleh amplang. Amplang. Iya. Penjualan paling tinggi juga rata-rata di toko oleh-oleh, termasuk di sini juga amplang. Amplang. Nih. Ya ini sudah ada yang packing dus simple. Oke. Baik Pak, terima kasih obrolan kita saat ini Pak sudah memperkenalkan produk-produk kita. Semoga laris dan semoga dapat mendukung para pelaku ekonomi ataupun pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Timur. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saya Deni Kartikasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.